Yang dapat terdapat
Hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Suara Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah kami yang hidup. Kami percaya Tuhan kami memiliki Allah yang luar biasa dan dahsyat. Dan kebanyakan Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang sempurna atas seluruh kehidupan kami.
kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu karena kemurahan-Mu, itu karena anugerah-Mu bagi seluruh kehidupan kami. Biarlah saat ini Tuhan, fokus kami hanya untuk memuji dan menyembah Engkau, memuliakan Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau saja yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, biarlah roh kami menyatu dengan Engkau Tuhan, roh kami bebas memuji dan menyembah Engkau. Dan kami percaya Tuhan, di atas segala seluruh puji-pujian dan penyembahan kami, di situ Engkau bertahta. Ibadah ini milik Engkau Tuhan. Ambil alih ibadah ini Tuhan. Segala intimidasi iblis, bahkan roh di luar daripada Engkau Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami larang itu ada di tempat ini Tuhan. Dan hamba tabiskan ibadah yang kedua ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya Yesus Tuhan. Mari jemaat Tuhan, ambil waktu ini untuk minta sama Tuhan dan terus menyembah Dia saat ini. Tuhan,
percaya kami punya Tuhan yang berdaulat, yang bertakhta di Indonesia. Kami percaya firman-Mu akan digenapi, bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang oleh nama itu bisa mengamankan Indonesia, ya nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan. Biar firman-Nya nanti sebentar kami dengar, bahkan ada video singkat yang kami lihat yang memberikan kami sebagai anak-anak Tuhan untuk kami tetap berdiri teguh. Apapun yang terjadi di bangsa kami tahu perlindungan Tuhan itu sempurna bagi kami. Keluarga kami dimanapun mereka berada, kami percaya perlindungan Tuhan itu nyata dan sempurna. Terima kasih Bapak, kami tidak sia-sia untuk mempercayai Engkau. Menaruh hidup kami sepenuhnya dalam genggaman-Mu, dalam perlindungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Engkau melindungi kami dan keluarga kami Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami tahu bahwa ini nubuatan, ini wahyu Tuhan yang harus terjadi. Tapi kami percaya Tuhan pasti lindungi setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami mau dengar firman Tuhan, dan kami tidak izinkan iblis setan untuk mengalihkan fokus kami kepada hal lahiriah yang tidak ada gunanya. Dan saat ini kami mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Tuhan taruh setiap perkataan dalam mulut hamba-Mu. Tuhan bukan karena pengetahuan atau bukan karena kepandaian, tapi karena Tuhan Yesus Roh Kudus yang memberikan wahyu-wahyu yang baru untuk kami bisa Tuhan mengerti firman Tuhan, dan kami bisa terus tuntun umat Tuhan untuk masuk dalam kesempurnaan Tuhan, karena kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Bapak terima kasih, kami siap Tuhan Yesus untuk dengar firman Tuhan. Haleluya, amin, amin. Iya, puji Tuhan saudara. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus Raja. Ya, kalau bisa yang masih bergerak, usahakan supaya semua tenang kalau kita. Saudara, ini Indonesia ini jadi aman, ada di dalam kepercayaan anak-anak Tuhan yang Tuhan akan bisa membuat negara ini dia pulih kembali, atau pemimpin kita dia harus bertegas, dia harus tegas. Dia butuh doa, dia butuh bantuan doa dari saya dan saudara. Itu sebabnya doa, saudara. Saya pernah bilang kepada satu pejabat bahwa doa itu suatu pekerjaan yang tersembunyi, tapi kuasanya mengubah hal-hal yang nyata di dunia nyata, saudara. Sebab doa itu bisa mengubah yang tidak mungkin jadi mungkin. Doa itu bisa mengubah keputusan raja. Doa, saudara. Karena Esther itu, dia dengan doa, dia suruh untuk berpuasa. Saya rindu supaya kalau bisa, saya sekarang dapat video ini, saya kirim kepada bupati, saya kirim juga kepada ibu wakil bupati. Dan yang merespon itu ibu wakil bupati. Sebabnya tadi ibu gembala ada sudah sampaikan firman Tuhan, dan saya bilang, ibu nanti ikut jam kedua lagi, karena ada informasi yang mesti ibu sampaikan kepada Dr. Yul. Karena ini, saudara, pemimpin kalau tidak punya wahyu, saudara, mari kita lihat, saudara, dalam Amsal pasal yang ke-29. Ada satu ayat, tetapi nanti saya minta supaya kita akan lihat semua ayat ini karena sangat penting, saudara. Wahyu pasal yang ke-29 ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama, dan saya minta dalam kasih Tuhan Bapak Ibu, Nyong Nona tolong berdiri. Kita baca secara bersama-sama, secara tegas kita baca firman Tuhan ini. Dan biar firman Tuhan ini saudara renungkan, pahami, dan teristimewa juga anak-anak muda remaja ini, saudara, supaya betul-betul saudara mengerti. Mari kita baca 1, 2, 3. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Puji Tuhan. Satu kali baca lalu kita tulis bersama. 1, 2, 3. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Puji Tuhan. Diberkatilah saudara.
Ternyata setelah saya selidiki, saudara, wahyu ini dalam bahasa asli, saudara, dalam bahasa asli itu apokaliptik, itu dalam bahasa Yunani. Ada dua pengertian di sana, yaitu menyingkapkan. Jadi sesuatu yang tersembunyi disingkapkan, wahyu. Lalu yang kedua itu, saudara, membuka rahasia. Jadi rahasia yang belum pernah terjadi, itu Tuhan sudah beritahukan. Seperti contoh, di perjanjian lama siapa dia? Di perjanjian lama yang berbicara tentang akhir zaman yang akan terjadi, siapa dia? Daniel. Di dalam perjanjian baru yang mendapat penglihatan wahyu daripada Allah. Di dalam wahyu siapa? Yohanes. Tentang akhir zaman. Dan kita lihat sementara yang terjadi ini semua wahyu Tuhan sementara digenapi. Wahyu Tuhan sementara digenapi, saudara. Dan ini kita tidak bisa main-main. Apokaliptik. Ada dua pengertian di situ. Yang pertama, menyingkapkan sesuatu yang belum terjadi. Itu Tuhan singkapkan bagi hamba Tuhan. Bagi orang yang berhubungan dengan Tuhan. Kalau orang tidak berhubungan dengan Tuhan, bekerja dari pagi sampai sore, saya nggak ada punya hubungan dengan Tuhan, saya nggak ada punya relasi dengan Tuhan, saya nggak ada punya komunikasi dengan Tuhan, bagaimana saudara bisa dapat? Tidak bisa. Yohanes dapat pewahyuan itu bukan dalam keadaan yang sehat, bukan keadaan yang baik-baik, bukan dalam keadaan tenang, tetapi dia digoreng dalam acu. Kalau setelah itu dia tidak mati, lalu dia dilemparkan ke Pulau Patmos, dan di sanalah Tuhan bicara tentang akhir zaman. Tuhan bicara tentang akhir zaman, dan saya percaya saudaraku yang kasih, kita lihat itu wahyu yang tadi saya sudah artikan bagi saudara, dan itu yang sementara terjadi. Yang kedua, saudaraku, rakyat. Rakyat ini, saudara, ini daftar para bangsa yang ada. Dari setelah Tuhan binasakan ini dunia dengan air bah pada saat itu. Dan pada saat itu, saudara, air bah pada saat itu hanya berapa orang yang selamat? Berapa? 8 orang. Karena istri Noh dan ketiga anaknya, saudara, dan pada saat itu apa yang terjadi? Ketiga anaknya juga sudah punya istri, lalu mereka yang masuk dalam batra. Dan waktu masuk dalam batra, siapa yang tutup pintu? Tuhan sendiri yang tutup pintu. Dia bicara tentang pertobatan, saudara. Itu orang pada zaman itu tidak membuka telinga mereka untuk pertobatan. Mereka, nanti saudara lihat, zaman akhir ini juga sama dengan keadaan pada zaman Nuh. Saudara, makan, minum, kawin, mengawinkan, bikin dosa itu anggap itu biasa saja. Dan ini sangat berbahaya sekali, saudara. Kalau satu keluarga tidak punya wahyu dalam keluarga pasti. Yang mendapat wahyu itu siapa? Istri atau suami? Laki-laki. Yang dapat wahyu itu suami, karena dia raja. Keluarga mau aman, itu raja harus bertindak tegas. Bangsa ini mau aman, harus presiden harus bertindak dengan tegas. Semisal main-main, saudara, lalu sio-sio, saudara. Gereja itu bisa berkembang itu dari pemimpin. Dapat wahyu, pemimpin harus dapat wahyu. Bahkan pemimpin negeri ini, bangsa ini harus memiliki wahyu. Kalau tidak memiliki wahyu, akhirnya rakyat ini sekarang apa yang terjadi? Tidak bisa dikontrol. Tidak bisa dikontrol. Nah, kita lihat di dalam firman Tuhan ini, saudara, ini hal yang luar biasa yang sementara kita pelajari, saudara, di dalam firman Tuhan ini, sehingga benar-benar kita mari sama-sama kita melihat semuanya ini, saudara. Sebab kalau pemimpin yang tidak tegas, saudara, ini terjadi demikian. Mari kita lihat, saudara,
Di dalam Kejadian pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-32, tapi tidak perlu baca, kita lihat dia punya perikop saya di atas. Ini keturunan bangsa-bangsa dari Ham. Lalu anak ketiga anak itu siapa? Ham, Sem, Ham dan Yafet. 3 orang ini. Itu terjadilah bangsa-bangsa termasuk Indonesia. Saya tahu Indonesia dari Yafet kah, dari Ham atau dari iya, saudara. Kita tidak tahu itu, nanti pelajari cukup lama supaya kita tahu Indonesia termasuk. Saudara, kenapa sampai Israel sampai saat ini, saudara, negara yang kecil, dia tidak bisa karena dia punya wahyu. Wahyu itu wahyu dari Allah. Kebenaran yang dia harus tegakkan akan. Dan memang tidak bisa, saudara, bisa memboyakan karena Abraham dapat wahyu, dan wahyu itu turun kepada raja-raja dan wahyu. Dan saya mau bilang, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Nuh itu hanya 8 orang yang selamat. Pada zaman Sodom dan Gomora berapa orang yang selamat? 4 orang keluar, 1 menoleh ke belakang untuk melihat dia punya harta, akhirnya dia tinggal. Saudara, saya mau bilang bagi saudara, firman Tuhan bilang bahwa kedatangan Yesus pada kali yang kedua itu sangat sempit pintunya. Banyak orang sudah berusaha tapi hanya sedikit saja yang masuk. Nah, sedikit ini berarti mungkin penduduknya berapa miliar sekarang, sudah 8 miliar lebih ini, saudara. Mungkin 1/4 saja yang masuk. Nah, 1/4 itu pertanyaannya, saudara termasuk di dalam atau enggak? Saudara, kemarin kita di kantor agama, saya kaget karena saudara 2 tahun yang lalu itu waktu buat MTQ itu bisa main-main. Pernah kita pertemuan, saudara, dengan dari kementerian, dari Ambon datang, dan saya cukup menyampaikan hal yang saya tidak tahu. Bukan itu. Waktu kita ketemu dengan Kajati dari Kajati, karena dia punya sudah bagian intel Kajati. Dia berikan menyampaikan surat kepada mereka yang ada di kantor agama, dan kantor agama undang kita tokoh-tokoh agama dan saya pada saat itu hadir, dan mereka berbicara tentang toleransi kerukunan umat beragama di kabupaten ini, dan mereka kasih kesempatan untuk saya, dan saya bilang untuk toleransi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak perlu diragukan, karena saya lahir di sini dan saya punya ipar yang bangun itu masjid di situ, karena dia punya istri, saya punya saudara, maka dia panggil saya adik. Dia punya anak yang nama siapa yang juga sudah meninggal itu. Kahar, ya. Dan dari tokoh-tokoh Muslim bilang, oh itu baru ponang, ya saya punya ponang. Jadi kalau berbicara tentang toleransi di sini sangat terjaga dan sangat aman. Cuma yang jadi masalah, kenapa toleransi yang sebegitu indah di kabupaten ini tidak bisa menjadi contoh bagi kabupaten yang lain di Indonesia? Gereja-gereja kita mau bangun susah sekali, walaupun saya bilang yang tegas waktu itu, walaupun sudah dapat izin dari wali kota atau dari bupati sekalipun, itu bisa kelompok-kelompok radikal itu bisa berusaha untuk harus cabut kembali itu izin. Toleransi di mana, sudah? Dan ini kan aliansi pendeta Indonesia juga bersuara tentang hal itu. Saudara, ini kita tidak bisa main-main. Tapi kita mau berusaha dengan kekuatan atau suara kita tidak bisa. Kita hanya bisa dengan doa. Sebab saya percaya, saudara, Tuhan kasih kita tahu bahwa kedatangan Tuhan tidak seorang pun tahu, betul? Tidak seorang pun tahu, saudara. Apa malaikat tidak tahu? Bahkan anak pun tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Tetapi nubuatan dalam firman Tuhan membuktikan bahwa tidak lama lagi. Malah dia katakan kalau waktu ini tidak dipersingkat, maka semua yang hidup tidak ada yang selamat. Tapi karena orang pilihanlah waktu ini dipersingkat. Karena nanti orang pilihan ini diangkat dulu baru, karena mereka bisa menguasai. Dan mereka berusaha untuk menguasai, saudara. Kemarin kan waktu di Kementerian Agama juga, saudara kan dapat itu kan bukan rahasia, bukan suatu rahasia lagi, ini sudah terbuka.
kementerian itu, saudara, itu kalau saya salah ada 72 triliun. Mungkin saja kan Tuhan bisa datangkan tidak seorang tahu, bisa besok, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan, kan begitu. Nah kalau dia datang, saudara, saya percaya saudara yang baru rencana kawin, belum kawin, dia sudah datang, dia tak akan tunggu kalau saudara kawin dulu baru dia datang. Dia tidak tunggu saudara punya anak dulu baru dia datang, saudara. Dia tidak tunggu saudara punya usaha berhasil baru dia datang. Dia mau datang saja. Saudara, dia tidak akan tunggu, saudara. Dia tidak tunggu bahwa saudara punya rumah sementara bangun, jadi tunggu selesai baru. Dia sementara lihat bahwa nanti gereja saudara bangun selesai baru dia datang. Tidak. Dia kalau mau datang tidak ada. Dan kalau dia datang, saudara punya yang selama ini simpan di deposito, saudara simpanan itu untuk apa dengan itu? Untuk apa dengan itu, saudara? Kita punya cita-cita untuk anak-anak kita, untuk mereka jadi orang-orang yang hebat. Tetapi kalau Tuhan datang, kira-kira kita punya cita-cita bisa tercapai? Tidak bisa, saudara. Karena Tuhan datang itu tidak menentukan bahwa harus tunggu ini, saudara. Baru kita bisa selesai. Haleluya. Jadi itu, saudara. Nah ini hukum. Setelah itu, saudara, kita lihat bahwa hukum ini, saudara, tidak bisa main-main. Hukum kalau tidak tegakkan di suatu bangsa, di suatu dalam keluarga, bahkan dalam jemaat, dalam suatu jemaat, dalam suatu lingkungan desa, dalam suatu lingkungan kecamatan, kalau hukum tidak ditegakkan, saudara. Tapi memang kalau kita telah mengatakan demikian, Pengkhotbah pasal yang ke Pengkhotbah pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-22. Tolong saya. Pengkhotbah 3 ayat 16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang, karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu, dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Amin. Saudara, ketunding binatang ini sama-sama diciptakan dari apa? Debu tanah. Sama-sama punya nafas. Itu sebabnya kalau manusia punya perilaku sama dengan binatang, maka orang bilang kata punya sifat mati dengan binatang. Memang. Cuma karena manusia saya pakai ekor saja. Kalau pakai ekor, beda apa dengan binatang? Saudara, binatang memperasaan. Saudara bayangkan kalau kasih makan dia, lalu tiba-tiba saudara angkat rotan. Oh, dia tahu dia mau dipukul, dia lari atau enggak? Dia lari. Itu pengajaran tentang manusia roh, saudara. Itu perlu dibukakan. Manusia roh. Kita ini manusia roh. Alkitab katakan, hai engkau manusia Allah. Dan kita manusia Allah. Kita lebih mulia daripada ciptaan yang lain. Karena apa? Kita manusia Allah. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Tapi kalau kita yang serupa segambar dengan Allah, lalu kita masa bodoh dalam hidup ini, lalu kita punya hidup lebih jahat dari binatang, ini bahaya, saudara. Di dalam Yeremia, kalau tidak salah, Yeremia pasal yang ke-8 ayat berapa yang kalau burung-burung rangung saja dia tahu kembali kepada, dia tahu kembali tepat pada waktunya.
burung bangau, burung layang-layang, itu dia tahu kembali. Tetapi umatku tidak mengerti hukum. Hukum apa? Hukum kebenaran. Umat Tuhan ini masa bodoh. Alkitab ini kan, sekarang kan orang yang bersemosen punya Alkitab yang begini lagi. Semua begini. Tapi kalau bisa begini, jangan pakai ini. Karena apa, saudara? Kadang-kadang saudara pakai ini, saudara klik yang lain, bisa hal yang tidak bagus masuk. Jadi kalau bisa pakai tab lalu bukan khusus untuk itu saja, baca untuk itu. Dan ini memang betul-betul tantangan bagi gereja Tuhan, bagi saya dan saudara, bagi hamba-hamba Tuhan. Nah, kita tidak bisa main-main, saudara. Kita lihat lagi dalam Amsal pasal ayat yang keempat. Coba lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat. Tolong bacakan. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Bayangkan, saudara. Jadi Alkitab, dengan keadilan seorang raja menegakkan apa? Negerinya. Kita mau supaya negeri kita, Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini harus bisa, saudaraku yang kekasih. Jangan sampai kan banyak. Demo ini terjadi karena apa? Pajak dari rakyat ini digunakan salah oleh pejabat. Bayangkan kalau gaji DPR 1 hari 3 juta, saudara. Ini perlu kita juga perlu Tuhan berdoa supaya bupati mulai, kalau bisa kabupaten ini saja, atau ketua DPR dan semua wakil DPR dan semua anggota sepakat kantor ada hancur di sana. Biar mereka jangan terima 3 juta, terima 500.000 saja untuk makan. Cukup itu. Lalu sisa pakai bangun itu. Kantor-kantor itu, saudara. Terus ayat yang kelima. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Nah ini, saudara, orang yang suka menjilat kan sogo supaya dapat ini kan sogo. Dan orang yang sementara sogo itu, yang menerima sogoan itu dan yang sogo juga pasti dapat itu jerat, saudara, jerat hukum. Dan pasti terhukum. Ayat yang ke-6. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Amin. Saya percaya saudara dan saya orang benar. Saudara tidak perlu takut, karena kalau saudara jujur dalam setiap pekerjaan saudara, makan apa yang saudara punya, saudara bersukacita. Amin. Haleluya. Jangan saudara sama dengan orang fasik, kalau saudara punya gaji tidak, pemerintah pokoknya Anda perlu, saudara. Pemerintah itu wakil Allah. Dan kalau mereka bertindak secara tidak adil, itu mereka punya urusan dengan Tuhan Allah. Saudara punya tugas untuk mendoakan mereka. Begitu, saudara. Kita percaya atau tidak, ini raskin masih. Saya kalau bupati, saya stop raskin untuk Tanimbar ini. Tidak perlu lagi. Karena orang yang menerima raskin ini punya motor, punya tanah, punya segala. Tapi terima raskin. Sebenarnya sudah stop. Harus sampai keputusan. Tadi saya dengar tadi pagi bahwa sekarang Presiden perintahkan untuk yang membuat demo yang ini tembak mati 4. Mesti berani, saudara. Kalau tidak, tapi kita berdoa supaya Tuhan kasih kemampuan untuk beliau. Karena memang ini tekanan dari luar, kiri kanan, muka belakang, atas bawah terhadap beliau. Tetapi gereja Tuhan punya tugas untuk berdoa. Karena dalam Yeremia dia bilang, di mana kamu dibuang, berdoalah. Kita ada di Indonesia dan kita lihat hal ini. Kita punya tugas untuk berdoa supaya kesejahteraan Indonesia, kesejahteraan juga kita para pendoa. Tapi kadang-kadang banyak orang Kristen gereja yang tidak mau berdoa. Ini kan aneh. Tidak mau berdoa. Yang ketujuh. Tolong bacakan yang ketujuh. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Amin. Saya percaya semua pengusaha orang benar, semua yang mengerjakan orang itu pasti tahu dong punya kebutuhan. Tidak pernah bohongi mereka. Dan pasti saudara punya usaha makin terus diberkati. Amin. Pasti terus diberkati, saudara.
Jadi ini yang penting bagi kita. Kita tidak bisa main-main di akhir zaman ini. Kita harus serius, saudara. Dan seorang raja itu, saudara, dia harus bertindak dengan tidak bisa main-main. Kalau kita lihat ayat yang ke-12, saudara. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Saya percaya, saudara, kalau bisa kita berdoa untuk bupati dan wakil bupati kita, sehingga mereka tahu, kepala-kepala dinas, maka sekretaris dan semua badan dan sebagainya, saudara, yang ada di kabupaten ini, mereka tidak bisa melihat mereka yang pembohong, yang hidup tidak jujur, hidup tidak benar, sudah pesta pora, lalu mau membuka, lalu dengan lalu angkat mereka. Jadi mesti tegas. Lalu angkat orang-orang yang takut akan Tuhan. Pasti banyak orang-orang yang takut akan Tuhan, yang tidak menggunakan hak orang lain, yang makan daripada gaji. Karena ini kan sudah disampaikan. Bagaimana waktu Yohanes Pembaptis, waktu dia mau dibaptis, lalu banyak orang prajurit datang tanyakan. Dia bilang jangan beras, makan dari hasilmu. Begitu. Dan ini semua, saudara. Dan kalau hakim punya gaji kasih naik supaya dia jangan yang mencuri. Tapi dari uang rakyat. DPR punya gaji kasih naik, tapi juga dari rakyat. Tagihan dari rakyat. Lalu apa yang membuat untuk rakyat? Dong berpesta di atas kelimpahan yang begitu luar biasa. Lalu dong buat rakyat ini menangis, saudara. Karena rakyat ini Tuhan punya. Dan Tuhan tidak akan main-main. Kita lihat ayat yang ke-14. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Harus raja atau para hakim itu harus betul-betul dia adil. Yang salah, yang benar harus benar. Tapi yang awal saya sudah katakan, di tempat pengadilan sekalipun, di sana pun tidak ada keadilan. Tetap saya percaya kalau ada anak Tuhan, tapi kebanyakan juga anak Tuhan kalau belum sampai kepada masuk dalam proses, saudara. Kita berdoa supaya kalau bisa dari gereja kita ada satu yang jadi DPR, tapi DPR yang bukan cinta uang, DPR yang punya motivasi untuk menegakkan kebenaran. Makan dari apa yang dia bisa makan saja, yang lain dia bagikan, akan dia bikin perubahan. Karena memang begini, DPR tidak salah, saudara. Kalau mau bubarkan akan tidak salah. Karena DPR dia berbicara tentang nasib orang banyak. Dia berbicara tentang naik harganya, itu DPR. Tapi DPR yang saya bisa kompromi dengan yang lain. Iya Pak, tapi kalau umpama ketemu semua ini voting, beta sendiri bagaimana? Biar sendiri, saya boleh ikut. Kan begitu, kan sebanyak orang mencari kesalahan Daniel. Tapi setelah itu dia tahu kesalahan, sementara raja sudah tanda tangan, dia marah raja, dia marah orang, datang kepada Tuhan. Hakim yang adil, dia menyembah Allah. Apa yang terjadi sekarang? Tuhan putar balikan kan? Nah itu Tuhan yang luar biasa. Nah kita lihat lagi, saudara, ayat yang ke-16. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Saudara, makin bertambah orang fasik di negeri ini, makin tambah apa? Pelanggaran yang tadi. Makin bertambah orang fasik di Indonesia. Tapi orang benar akan apa? Saudara, melihat keruntuhan mereka. Karena lihat, orang yang menari-nari. Siapa dia? Informasi kata ya, Uya kasar barang yang dia punya kekayaan begitu luar biasa. Sekarang orang sementara serang dia, dan dia langsung dapat uang, cuma ada yang bicara, cuma ada yang katakan apa itu. Masuk akal dapat. Orang kata pada kerja sampai keringat keluar ini. Kerja sentau panas, sentau dingin di mana, ketua kerja mau dapat uang satu hari 100.000 saja itu susah. Kalian cuma bicara kumpul harta yang banyak-banyak, tunggu waktu saja. Tuhan yang hakim yang benar akan mengadili kalian supaya tahu sudah. Ayat 21.
Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Kalau sekali lagi saudara, kalau orang yang kita pekerjakan dia, saudara, jangan dibuka dia membanggakan dia. Oh dia bagus sekali, saudara. Tidak lama lagi, saudara. Tidak lama lagi. Warna ini bagus, saudara. Saudara, saya dan ibu juga sementara bergumul bagi 3 anak yang ada di rumah. Dan saya bangga, saudara. Saya bilang per ibu, pokoknya sabar saja, karena kita butuh mereka punya jiwa, perlu diselamatkan. Kalau mau kerja di dalam rumah saya, kita dua saya kerjakan aman. Gara 3 orang tapi kerja baku harap, waduh luar biasa. Naik sapu 3 sapu. Para saya punya otak ini kan digunakan cerdas ya. Lebih alih kerja ini, beta ambil air, beta siram bunga, beta pel di dalam rumah. Satu pagi mereka mau langsung keluar pergi sekolah, dia bilang stop, tidak boleh pergi sekolah. Harus ini di rumahnya bersih, dipel, baru pergi. Karena saya punya anak juga terapkan itu pada dia punya anak biara di waktu masih di Kisar, saudara. Itu anaknya itu, saudara. Dia waktu bangun terus tiba-tiba dia bangun setelah, lalu pada akhirnya dia ke sekolah. Saya punya anak ini, dia barang semua belum beres, dia langsung pergi di sekolah. Ibu guru saya minta maaf, saya minta nanti dia harus kembali dulu. Dia bereskan diri. Betul dia lakukan itu, saudara. Kita lakukan didikan ini untuk apa? Bukan untuk kebaikan kita, tapi untuk kebaikan kalian. Supaya kalau besok lusa saudara bisa berdiri, bisa mandiri, bisa mengatur diri sendiri, bisa jadi wanita yang tangguh, bisa disayangi oleh istri, suami. Tapi kalau saudara malas, kalau saudara cuma bawa saudara kecantikan saudara pun kecantikan dia injak. Kalau laki-laki yang dia injak, dia suruh keluar. Tidak bisa, saudara. Makanya anak-anak ini kita tidak boleh manja mereka. Kita keras lah. Kemarin ada sementara doa puasa ada firman. Buka-buka firman, buka-buka HP, buka fokus untuk dengan firman Tuhan. Apa? Korek kepala tiba-tiba menjadi kaget. Dan bisa, saudara. Dan mereka kalau sudah dalam kamar habis makan cuci piring langsung masuk di kamar, tidur di kamar. Baru bukan tidur di kamar, ada main HP dalam kamar. Ini tidak bisa, saudara. Kalau begitu saya pun gigi biasa gatal, saudara. Haleluya. Ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Amin. Kita bisa didik dengan keras, tapi kita punya hati tetap mengasihi dan mencintai mereka. Kalau jemaat Tuhan, saudara, kita hamba Tuhan, kita bicara firman yang keras. Dan saudara, jangan ngambil dengan firman yang keras. Karena ini bukan waktu lagi saudara minum susu. Bukan waktu lagi saudara makan bubur. Sudah waktunya saudara makan bakar batu. Supaya pencernaan saudara itu terlatih. Jangan sedikit-sedikit ngambil. Jangan sedikit-sedikit semua datang ibadah. Jangan sedikit semua datang pelayanan, saudara. Saudara-saudara melayani itu untuk saudara dapat bonus dari siapa? Bukan dari pendeta, karena gereja sih bisa bayar saudara. Tapi Tuhan Allah yang punya hidup ini, yang punya pekerjaan, dia akan bonus bagi saudara. Karena dia bilang jerih payah dalam pelayanan Tuhan, tidak. Kalau tahu firman Tuhan, jangan lalai dalam apa? Pekerjaan Tuhan. Terkutuklah orang yang lalai dalam pekerjaan Tuhan. Tapi kalau menganggap itu biasa, lalai saudara. Saudara, saya dalam keadaan yang sakit, tapi kalau umpama saya sudah tekan untuk bawa firman, saya tetap bawa firman. Dan itu Tuhan masih berikan kekuatan bagi saya. Karena ada satu, sudah putar video kan? Coba kita lihat putar video. Putar video. Mari kita lihat, saudara. Itu Jepang waktu di Tahukah kamu ketika sebuah negara dilanda krisis, yang pertama dievaluasi bukan rakyat kecil,
melainkan para pemimpinnya. Pada tahun 2011, Jepang mengalami krisis ekonomi dan tragedi nuklir Fukushima, mengguncang negeri matahari terbit. Namun Jepang memiliki tradisi moral yang kuat. Presiden perusahaan menjadi pihak pertama yang gajinya dipotong. Jika kondisi semakin buruk, dialah yang terlebih dahulu mengundurkan diri. Mereka tidak memecat bawahan secara sembarangan, karena bagi masyarakat Jepang, tidak ada prajurit yang gagal. Yang ada hanya jenderal yang tidak layak memimpin. Tahun 1990, Swedia saat menghadapi krisis keuangan nasional, pemerintah Swedia mengambil langkah ekstrim. Menteri Keuangan memotong gaji dan tunjangan para pejabat tinggi, termasuk dirinya sendiri. Struktur lembaga-lembaga negara direformasi secara besar-besaran sebelum menyentuh sektor masyarakat bawah. Krisis adalah cermin. Ia memperlihatkan siapa yang layak disebut pemimpin dan siapa yang sekadar duduk di atas takhta. Di negara-negara maju, tanggung jawab bukan dilempar ke bawah, tapi diangkat dari atas. Karena kehormatan suatu bangsa terutama ditentukan oleh moralitas para pemimpinnya. Mereka percaya bahwa tidak ada prajurit yang buruk. Yang ada adalah jenderal yang buruk. Ikan membusuk dari kepala. Jadi dari sanalah pembersihan harus dimulai. Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu apakah ini pilihan yang tepat? Jika kamu tidak mengikuti Next Mindset ID, kamu mungkin tidak akan pernah. Jadi sudah, Prabowo kan katakan begitu. Pernah dengar? Bahwa ikan yang busuk itu mulai dari mana? Kepala. Kepala harus Prabowo bereskan semua. Jangan kasih naik ompung gaji. Kasih potong ompung gaji, jangan potong sehingga kasih makan makanan gratis lalu bikin manusia. Pegawai semua 50%, nanti tahun depan kali 60% lain. Tidak bisa. Presiden ketua umum supaya dia punya kebijakan, dia punya uang itu keluar, dia punya harta mulai lepaskan untuk kesejahteraan. Saudara, semua pejabat kementerian punya gaji kasih turun semua. Gaji kasih apa? Pajak kasih rendah. Kita berdoa supaya ini bisa terjadi. Saya terlalu percaya bahwa Tuhan kita sanggup untuk menjamah pemimpin kita, Presiden Prabowo dan Gibran, sehingga mereka ambil kebijakan secepatnya dalam keadaan ini. Waktu saudara lihat itu di TikTok itu bagaimana saudara bilang DPR punya gaji satu hari itu 3 juta. Dong menarik atau joget? Bagaimana rakyat saya geram? Bagaimana rakyat kita geram? Makanya gedung apa? DPR pusat, bahkan di Makassar, bahkan juga di apa Surabaya, itu yang sasaran. Jadi masalah kita di Kabupaten Kuantan Ibat bersuka dengan itu. Kantor bupati harus berbaca dengan rumah-rumah hantu. Oh, dapat uang dari mana? Bapak sudah. DPR tunduk diri dan sadar. Apalagi yang sudah 2 periode, 3 periode itu sudah cukup. Hanya deposito, kasih saja perbankan itu. Haleluya. Jadi ini saudara, ini tantangan bagi gereja Tuhan, tapi kita tidak perlu takut, kita punya Tuhan. Ayat 24 dan ayat yang sampai ayat yang ke-27 saudara. Saya akan baca. Setiap siapa menerima bagian dari pencuri membenci dirinya. Didengarnya kuk, tetapi tidak diberitahukannya. Jadi tutup. Kalau dia itu salah, saudara, yang orang benar di kantor, kalau dia salah, saudara boleh tutup. Kalau iya, saudara, biarkan saja. Bisa, saudara harus bicarakan. Ini salah. Ini kita punya hak, tidak boleh ambil. Berani saudara. Karena dengan apa yang saudara punya, kalau saudara tahu, kembalikan apa yang Tuhan punya. Percaya, itu tidak pernah akan bisa habis. Tidak pernah bisa habis. Tuhan akan terus. Karena kita bilang lebih banyak memberi,
Tidak pernah berkekurangan. Tapi orang yang begitu hemat tidak pernah rasa cukup. Ayat yang ke-25, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Kan saudara, anak Tuhan yang ada di Pemda, yang ada di TNI Polri, yang ada di perusahaan-perusahaan negara, perusahaan-perusahaan daerah, saudara tidak perlu takut, saudara. Bicara yang benar saja. Kalau saudara mau dipecat karena hal yang benar, hantam saja. Pengusaha Kristen, betul yang benar-benar saja, saudara. Jangan datang beli cuma ini, datang lalu minta nota lalu tambah-tambah. Tidak boleh, saudara. Yang benar-benar saja. Haleluya. Ayat 26. Banyak orang mencari muka kepada pemerintah, tetapi dari Tuhanlah orang apa? Menerima apa? Ya. Saudara tidak perlu cari muka para bupati, wakil bupati. Tidak perlu cari muka para ketua dewan. Supaya ketua dewan pas punya satu satu ini. Sampai perlu, saudara. Hidup benar, takut akan Tuhan saja. Pasti Tuhan yang akan promosi saudara. Amin. Tuhan akan promosi saudara dari hal yang tidak. Saudara, waktu Tuhan promosi sampai Yusuf promosi dengan luar biasa. Begitu. Dia jadi orang nomor 2 pemangku apa, saudara? Pemangku bumi, saudara, di Mesir pada saat itu. Semua orang di Mesir tidak bisa bergerak tanpa izin daripada Yusuf. Dan luar biasa, saudara. Dia mendapat kedudukan yang tinggi. Tapi dia punya mimpi. Dan dia punya mimpi terwujud, saudara. Tapi lewat sampai terwujud itu, kebanyakan orang lihat Bapak Yeremia berhasil, mereka tidak lihat proses. Amin. Orang lihat Ibu Neti mulai berhasil, mereka tidak tahu proses. Orang lihat saya dan keluarga mulai berhasil, orang tidak tahu proses. Proses untuk sampai pada saat ini tidak mudah, saudara. Dan satu yang saya lihat, saudara, orang yang selalu setia dalam ibadah umurnya panjang. Saudara, kalau umpama saya tidak setia dalam ibadah, mungkin saya sudah meninggal, saudara. Berulang kali sudah meninggal. Betul. Karena penyakit-penyakit yang sama yang orang meninggal kita alami, tapi luput. Kenapa? Karena ibadah, saudara. Itu yang mau pikirin itu ya. Orang itu sudah dalam suatu apa? Dalam satu riset, saudara, bahwa orang yang rajin ibadah itu panjang umurnya. Tapi coba nanti saudara lihat orang yang malas-malas ibadah, saudara. Haleluya. Saudara lihat, saudara. Saudara mati sendiri, dan saudara lihat sendiri. Haleluya. Orang banyak mencari muka kepada pemerintah, tetapi dari Tuhanlah orang menerima apa? Keadilan. Orang yang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur, jalannya adalah apa? Kekejian bagi orang fasik. Dan saya percaya orang fasik banyak yang suka kita, tapi tetap kita berdiri untuk jadi orang yang jujur. Amin. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Haleluya.
keadaan yang terjadi hari-hari terakhir ini di bangsa kami, kami tetap percaya kepada Allah kami yang besar, Allah yang sanggup memulihkan keadaan ini. Dan kami umat-Mu, anak-anak-Mu, apapun jabatan pekerjaan kami pun adalah bagian alat dalam tangan-Mu untuk berdoa dan berusaha bagi kesejahteraan di mana bangsa kami ada dan di mana kota kami tinggal. Karena itu Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar itu akan jadi bagian dalam kehidupan kami, untuk kami praktekkan di setiap segi-segi kehidupan kami, dari segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami, apapun itu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami percaya kami adalah motor, kami adalah teladan, dan orang bangsa, bahkan bangsa ini akan melihat Tuhan bekerja di dalamnya melalui kami umat-Mu Tuhan. Di setiap pemerintahan yang ada, baik pusat maupun daerah, bahkan terlebih khusus Tuhan di daerah kabupaten tercinta ini Tuhan, anak-anak-Mu yang Kau percayakan, dari pemimpin yang tertinggi sampai kepada pemimpin yang terendah pun, kami tetap percaya daerah ini pun akan dipulihkan oleh Tuhan, sebab pemimpin yang ada di tempat ini adalah anak-anak-Mu yang hidup mereka takut akan Engkau Tuhan. Dan seperti firman Tuhan berkata, pemimpin yang benar ketika dia memimpin, maka sejahteralah rakyat yang akan dipimpinnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Berkati Bapak Gembala, pakai dia dengan luar biasa di dalam pengembalaan di tempat ini dan di tempat-tempat lain yang Tuhan percayakan. Bahkan keluarganya senantiasa diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, dan tiba saatnya kami memberkati pekerjaan Tuhan. Kami akan memberi dengan sukacita, karena kami sadar semua datang daripada-Mu, dan pelipat gandaan pasti akan terjadi atas setiap usaha dan pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya kata selamat ibu semua. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Dunia hari terakhir ini resesi, tapi saya percaya anak-anak Tuhan tetap resepsi. Makan-makan terus saudara. Haleluya. Dan saya anjurkan saudara, mari kita ibadah-ibadah pemuda, remaja, apapun, bahkan ibadah kaum pria, kaum wanita, kalau bisa kita alihkan fokus ke tanah gereja. Karena tanah gereja sudah bersih, tinggal kita selesaikan ini semua. Dan saudara, ini sudah waktu saudara. Apa yang ada di tangan saudara itu Tuhan punya. Lepaskan untuk kita sama-sama. Kita berdoa supaya surga buka tingkap lagi surga. Dan dia akan perintahkan untuk biaya untuk menyelesaikan tempat itu segera terjadi. Sebelum Tuhan datang, kita berdoa supaya sebelum Tuhan datang bangunan itu sudah jadi untuk kemuliaan Tuhan punya nama, bukan untuk kemuliaan saudara pribadi orang, tapi itu Tuhan punya nama. Jadi kalau bisa saudara lewat di situ, saudara lewat di situ, jangan saudara diam, saudara angkat tangan dan saudara berdoa, lepaskan properti, lepaskan nubuatan bagi tempat ini. Saya terbeban kalau kadang-kadang saya dan ibu lalu kita lewat di situ, saya tidak berbuat apa-apa, saya tidak berbuat apa-apa di situ. Dan terus melepaskan saudara, karena kita ini saudara hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dan saya percaya mau saudara diberkati atau tidak berkati ada di dalam mulut saudara. Firman itu adalah mulut saudara. Perkatakan firman, surga yang akan menepati janji itu. Amin. Saudara, hati raja-raja dalam tangan Tuhan. Semua orang kaya yang ada di sebelah ada dalam tangan Tuhan. Tuhan sanggup untuk bilang malaikat, perintahkan mereka, alirkan mereka di sana. Itu bisa terjadi. Tapi penting saudara, jangan mari kita terus jangan diam, lewat di situ saudara. Karena saya percaya semua yang saudara invest itu tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Pasti Tuhan akan. Kemarin kita sudah bikin tempat untuk pasien, tapi pasien yang dibawa itu bawa contoh, tapi bawa contoh satu red. Artinya tidak bisa pakai. Dan pada akhirnya Bapak Sandi yang ambil untuk pembangunan juga rumah masih sementara berjalan. Dan saya percaya saudara, nanti kita koordinasi dengan yang ini. Saya bilang nanti coba tanah Tuan Pasir kalau umpama dia bisa, nanti saya menghadap Tuan Pasir. Kalau memang itu lewat desa, saya akan lewat desa. Kalau lewat pastor, saya akan lewat pastor. Nah, kalau saya minta pasir yang bagus untuk bisa kita persiapan untuk dia punya rempala, kan nggak bisa. Jadi kalau bisa, apa yang saudara tergerak, lepaskan saja. Karena saya percaya benih itu Tuhan yang kasih. Dan benih yang Tuhan yang kasih, Tuhan pasti akan lipatkan gandakan saudara untuk memberi. Sehingga keluarga saudara tetap diberkati dan terus diberkati oleh kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, anugerah, kasih dan setia-Mu. Kami ada Tuhan di bangsa ini. Dan kami sementara melihat bangsa ini Tuhan mengalami Tuhan kegaduhan, mengalami demonstrasi yang sudah Tuhan, sampai terjadi kebakaran-kebakaran gedung-gedung pemerintah, mobil-mobil pemerintah. Dan ini sudah menjadi hal yang Tuhan sementara terjadi. Bapak, kami percaya firman-Mu berkata, aku datang bukan untuk membawa damai di bumi ini, tapi aku datang membawa pedang. Dan Tuhan, kami percaya sementara ini terjadi Tuhan. Haleluya. Bahwa kelompok-kelompok tertentu mulai ambil tindakan untuk melawan Tuhan pemerintahan yang sah, melawan kebijakan-kebijakan yang ada Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, semuanya tindakan ini tidak bisa terselesaikan. Kami percaya hanya yang bisa menyelesaikan ini Raja di atas segala raja, pemilik kehidupan, pemilik negeri ini, pemilik Indonesia, pemilik pemerintahan ini. Dia akan mampu untuk menyelesaikan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar saat ini kami sebagai anak-anak-Mu, kami juga memiliki hak yang sama seperti yang Kau miliki daripada Bapa di surga. Dan saat ini kami katakan, setiap kutuk bagi bangsa ini kami cabut dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan berkat bagi bangsa ini. Bapa, kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami yang selama ini melepaskan kutuk bagi umat pilihan Tuhan. Bapa, kami berdamai dengan Engkau dan kami berdoa dalam nama Yesus. Biar Tuhan Yesus, jangan Engkau timpakan murka itu di negeri kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Pulihkan bangsa kami, selamatkan bangsa kami. Tuhan,
Sabang sampai Merauke dari Tuhan Yesus terlalu sampai ke dari haleluya, Rote sampai ke Tuhan Yesus, sampai ke terlalu Tuhan, semua Tuhan selamatkan Tuhan. Bangsa kami Tuhan, kabupaten, provinsi yang kami tetap berdoa, gubernur semua Tuhan takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus semua wali kota dan wakil wali kota takut akan Tuhan. Bahkan semua bupati, wakil bupati takut akan Tuhan. Semua camat di bangsa ini harus takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus semua kepala desa Tuhan, kepala dusun takut akan Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan Yesus akan terjadi pertobatan yang luar biasa dan diagungkan. Bapak terima kasih, lindungi anak-anak Tuhan di bangsa ini. Anak-anak kami yang ada di Jawa, anak-anak kami yang ada Tuhan merantau pekerjaan sama ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada dimanapun mereka ada. Semua anak-anak Tuhan yang mendapat tekanan yang sama, tapi kami percaya perlindungan daripada Bapa itu sempurna bagi mereka. Tuhan kami percaya Engkau tidak mengizinkan satu seluruh rambu jatuh dari kepala kami. Soalnya ini contoh dari mana ini suatu kebenaran bahwa Engkau tidak mungkin membiarkan orang fasik itu Tuhan menjamah anak-anak kami, menjamah keluarga kami. Mereka pasti akan dilindungi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak di surga. Dan kami katakan semua tindakan demo yang ada di sini kami katakan stop dalam nama Yesus. Dan biarlah pemerintah kami Tuhan berani untuk menegakkan Tuhan Yesus hukum di bangsa ini. Dalam nama setiap para pendemo yang sudah keterlaluan, bahkan semua provokator, bahkan dari bangsa lain, bangsa asing sekalipun, kami berdoa biar pemerintah kami Prabowo berani untuk menyatakan Tuhan Yesus pembelaan bagi bangsa kami, sehingga Tuhan nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Terima kasih Bapak di surga. Dan kami berdoa cara khusus bagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tuhan. Biar bupati dan wakil bupati Tuhan Yesus kami berdoa supaya mereka Tuhan Yesus tidak menganggap remeh untuk Tuhan Yesus meminta sesuatu daripada hamba-hamba Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kami akan masukkan semua Tuhan ide-ide, karena kami percaya makin bertambah orang benar sejahtera rakyat. Tapi kalau pemerintah yang memimpin itu fasik, maka terjadi keluh kesah. Haleluya di bangsa ini. Sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, jatuhlah balas kasihan bagi bupati kami, wakil bupati kami, sehingga rakyat Tuhan Yesus tidak mengeluh, dan padanya dengan mengeluh itu mereka bisa memberontak. Bapak kami berdoa semua keaparat Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang ada di TNI Polri, Tuhan pakai mereka Tuhan menjadi Tuhan Yesus pendamai, menjadi kesejukan Tuhan bagi Tuhan Yesus mereka yang orang fasik, mereka yang tidak mengenal Engkau Tuhan. Dan kami kekuatan kesehatan umur panjang, lindungi mereka di saat-saat ada hal-hal yang mereka harus diperintahkan untuk mereka hadir di garis depan untuk mengamankan. Biar Tuhan Yesus lindungi mereka dan jaga mereka sehingga mereka tidak mengalami Tuhan Yesus kecelakaan sampai kepada maut. Nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Terima kasih mereka yang bekerja sebagai Tuhan Yesus di kejaksaan pengadilan. Bapak mau berdoa biar mereka benar-benar Tuhan Yesus, haleluya, hidup dengan jujur dan takut akan Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Bahkan yang bekerja sebagai Tuhan Yesus, wira swasta apapun yang mereka pekerjaan, biar di sanalah pekerjaan mereka itu menjadi dampak yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Semua rencana-rencana umat Tuhan, Tuhan di bulan depan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar yang terbaiklah Tuhan lakukan. Nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebentar kami akan pulang Tuhan, dan sebelum kami pulang kami terima berkat Tuhan. Tuhan, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kebahagiaan yang datang daripada Tuhan. Kami terima saat ini hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami terima berkat ini. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih.